Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya akan membuat sebuah video berjudul tentang cara mengelola uang. Nah, gini ya, kita harus sadar bahwa seseorang yang tidak punya kemampuan mengelola duit 100 juta, tapi padahal kapasitasnya masih 1 juta, cepat atau lambat kalau dia diberikan uang 100 juta, duitnya akan cepat habis dan akan kembali ke 1 juta. Nah, artinya apa? Anda harus punya ilmu pengelolaan uang. Nah, ilmu pengelolaan uang ini penting banget. Makanya di video kali ini judulnya adalah cara ngelola uang 1 juta sampai 1 miliar itu gimana sih? Agar dana Anda bukannya habis, tapi malah berkembang. Setelah yang satu ini. Welcome to my business and financial mentoring. Nah, sahabat entrepreneur, sahabat SP30 yang saya cintai, kita tahu bahwa sebetulnya Anda harus paham ya, satu kalimat ini tolong diulang-ulang. Di video ini saya akan ulang-ulang. Bahwa uang, kekayaan itu berbanding lurus dengan ilmu. Saya ulangi ya, kekayaan keuangan itu berbanding lurus dengan ilmu. Jadi kalau seseorang nggak punya ilmu ngelola duit 100 juta, tapi dia ilmunya cuman ilmu duit 100 ribu, maka cepat atau lambat kalau dia dapat rezeki 100 juta, nggak lama kemudian 2-3 tahun kemudian uangnya akan kembali ke 100 ribu. Ya, kita tahu bahwa beberapa bulan yang lalu kan kita dihebohkan Desa Tuban itu terima penggantian tanah sampai 17 miliar. Dan ditanya duit 17 miliar itu dibeliin apa aja? Dibeliin mobil, dibeliin ini. Nah, kita tahu itu kan dapat ceritanya rezeki kaget ya. Nah, ketika terima rezeki kaget, otomatis saya berharap orang-orang Tuban itu dibekali ilmu finansial yang cukup. Kalau tidak, saya khawatir mereka, kalau kekayaan yang mereka dapatkan secara mendadak dan tiba-tiba itu tidak didampingin ilmu finansial yang cukup, saya khawatir uang mereka akan cepat habis. Nah, jadi tahapan dari 1 juta sampai 1 miliar itu apa saja? Nah, saya mulai bahas ini. Yang pertama adalah, sebelum ngelola duit 1 juta, belajarlah ngelola duit 100 ribu. Jadi maksudnya apa? Kamu harus bisa ngelola duit 10% dari duit 1 juta. Karena gini, kita tahu kalau seseorang nggak bisa ngelola duit 100 ribu aja nggak bisa ngelola, maka 1 jutamu juga pasti akan cepat habis. Istilahnya kamu punya duit 100 ribu nih di rekening, atau 100 ribu nih di dompet. Kamu udah nggak tahan nih, duit 100 ribu ini udah mau dibelanjain macam-macam. Akhirnya duit 100 ribu nggak kelihatan apa-apa. Boros banget kalian. Nah, dari sini, Anda ngelola 1 juta pasti nggak becus. Nah, harusnya 100 ribu itu dibuat apa? Contohnya, ya belajar kayak nabung emas di Tamasya contohnya di sini. Ya, ini ada linknya Tamasya. Menabungmas.com. Di situ masukkan menabungmas.com, mulai belajar nabung uang dari 10 ribu. Kalau kalian tidak mendisiplinkan mulai 10 ribu itu kalian nabung, gimana kalian bisa punya kekayaan sampai ratusan ribu, sampai jutaan, puluhan juta, ratusan juta, sampai miliaran? Nggak mungkin. Karena mindset kedisiplinan nabung 10 ribu aja nggak punya. Makanya di buku Badai Pasti Berlalu saya, di bab 10 sini, itu saya ada bicara soal balancing atau keseimbangan. Halaman 103, saya ada bahas di sini. Di sini saya bicara apa yang saya lakukan sebelum saya usia 30. Bagaimana saya aktivitas saya jalani, setiap pagi saya itu berdoa. Kemudian saya rata-rata tidur 6-8 jam per hari. Saya di pagi hari saya masih bisa bersantai bersama anak, dan bahkan saya juga masih bisa main game sama anak, saya masih bisa olahraga bareng di bawah tekanan pekerjaan yang berat. Nah, ini yang saya lakukan sebelum saya usia 30. Dan habit ini saya tetap bangun sampai sekarang. Tadi pagi saya habis jogging. Padahal saya harus pasca sembuh dari COVID ya, tapi saya tetap recovery-nya saya jogging. Karena itu sudah menjadi habit. Itu sudah menjadi sebuah mindset. Karena saya nggak mau kedisiplinan yang saya udah bangun berpuluh-puluh tahun itu rusak. Nah, kalau seseorang nggak punya kemampuan ngelola duit 100 ribu, ketika dia digerojok duit 1 juta, 2 juta, 10 juta, dia pasti party, ya, pasti ngaco, ya, pasti mabuk lah, pasti itulah. Karena apa? Dia kaget, ya, bangun siang, nggak ada kedisiplinan, akhirnya duitnya nggak lama lagi habis, dibuat happy-happy aja. Nah, itulah karena, sekali lagi, kekayaan tidak berbanding lurus dengan ilmu. Saya sudah ngomong tadi di awal. Jadi tolong tulis ini di menit keberapa. Kekayaan berbanding lurus dengan ilmu. Catat dan akan menjadi self-reminder Anda. Jadi ibaratnya itu seperti ini ya, kalau saya mau ibaratkan. Kekayaan itu di sini, ilmu itu di sini. Kalau ilmumu di sini, kekayaanmu di sini,
Ilmumu itu ilmunya, contohnya ilmu 1 miliar. Duitmu sekarang saat ini mungkin masih 10 juta, tapi ilmumu dia 1 miliar. Niscaya, misalkan kamu pernah punya duit miliaran, nggak lama kemudian kamu jatuh. Tapi kalau ilmumu udah di sini nggak lama, ini akan ngikut, naik. Karena kekayaan sama ilmu itu berbanding lurus. Sebaliknya, di sini, kalau ilmu kamu di sini, tapi kekayaanmu di sini, kamu punya ilmu yang artinya minim ilmu nih. Ilmumu cuman cetek nih, ilmumu cuman ya kekayaan kamu, lingkungan circle kamu cuman orang-orang yang income-nya nggak lebih dari UMR contohnya. Sorry itu saya bukan menghina kaum-kaum orang UMR, tapi ini saya cuman mau ilustrasikan tentang ilmu nih. Nah ilmu, misalkan kamu di sini rata-rata teman kamu, 5 teman terdekatmu itu rata-rata income mereka tuh masih di bawah UMR saja. Artinya ilmu finansial kamu nggak cukup. Ketika kamu suatu hari tiba-tiba dapat rezeki, entah rezeki tanah terjual kayak orang Tuban itu tadi, atau misalkan apalah ya, dapat uang kaget dari mana saya juga nggak tahu. Tiba-tiba sampai di sini, nggak lama kemudian uang kamu akan kembali seperti level ilmu kamu. Nah ini sudah sebuah fakta. Makanya cara ngelola duit 1 juta sampai 1 miliar itu ada stepnya. Nah, nanti saya akan bantu stepnya. Jadi duit kamu akan habis seperti di titik semula di mana ilmu kamu ada. Nah, jadi sahabat SW30, Anda harus paham betapa pentingnya ilmu. Saya selalu tekankan channel Success Before 30 ini didirikan karena kami konsisten berbagi ilmu. Anda mau percaya nggak percaya itu urusan kalian, tapi ini adalah tips-tips anak-anak muda sebelum usia 30 tahun. Nah, kembali saya bercerita soal cara ngelola duit 100 ribu. Menabung dulu. Nah yang kedua, cara ngelola duit 10 juta, step 1 juta, jangan ke 1 miliar langsung, ke 10 juta dulu. Nah 10 juta, belajar ngelola duit 1 juta. Lah kamu sekarang di dompet kamu tiba-tiba yang biasanya cuma isinya 5 ribuan, 2 ribu perak, sekarang tiba-tiba punya uang 1 juta. Kamu kaget nggak? Ada uang Soekarno-Hatta itu 10 lembar. Kamu sendiri panik. Wih 1 juta ini mau diapain? Nah kalau anak-anak muda nggak bisa ngelola duit, langsung pengen ganti handphone lah. Ya betul nggak? Langsung pengen beli ini, beli itu, makan enak, makan resto, makan kafe. Habis 3 hari aja duit habis, sudah 1 juta, traktir teman ini itu. Kenapa nggak punya kemampuan mengelola? Nah, sedangkan harusnya 1 juta itu dikelola, caranya gimana? Supaya duit 10 juta itu aman. 1 juta itu kembali lagi menabung emas. Sebagian lagi investasikan leher ke atas. Mempunyai ilmu untuk apa? Untuk belajar seminar kek. Baca buku kek, buku Badai Pasti Berlalu ini, Success Before 30. Ini bukan cuma saya promosi buku ya, tapi kamu buku apapun sudah banyak yang saya review lah di channel Success Before 30. Ya, buku Berpikir Berjiwa Besar, Mencari Kawan Mempengaruhi Orang Lain, banyak. Who Moved My Cheese, banyak sekali yang sudah saya bahas, bukan cuma buku saya. Ini bukan masalah promosi buku, ini promosi ilmu. Nah, ketika Anda sudah dapat ilmunya, maka Anda tahu cara dapat duit 1 juta itu mau dikemanakan itu ngerti. Akhirnya, uang 10 juta kamu itu safe. Karena kamu ngelola duit 1 juta itu udah pintar. Nah, kamu harus boros dengan ilmu. Bukan boros dengan gadget. Saya selalu bilang beli fungsi, bukan beli gengsi. Nah, ilmu itu berfungsi. Ketika kalian menambah ilmu itu berfungsi banget. Ketika ilmu itu berfungsi, kalian dapat ilmunya harus dikemanakan. Nah, kalian nggak akan dapatkan ilmu itu dari lingkungan sekitar Anda. 5 teman terdekat nggak akan dapat. Karena mereka pemahamannya berbeda sama Anda. Boros lah, apalagi sekarang banyak seminar-seminar digital kan, seminar-seminar online. Dan yang ketiga mungkin dengan uang 1 juta mulailah belajar jadi dropshipper kek, belajar jadi reseller kek, yang modalnya itu sangat-sangat terjangkau. Contohnya di dropshipper atau reseller di KK Indonesia dengan starting 630.000 contohnya. Kalian dapat ilmunya, kalian belajar ilmunya, berkomunitaslah dengan orang-orang di situ. Baru kalian bisa naik level. Kalau enggak, selamanya kalian ngelola duit 1 juta, nggak pernah akan bisa. Nah, yang ketiga, bagaimana naik stepnya, duit 1 juta sampai jadi 1 miliar. Step yang ketiga, kalau supaya ngelola duit 100 juta, belajarlah dulu ngelola duit 10 juta. Nah, ngelola duit 10 juta itu kembali apa? Kembali lagi masih ilmu. Berani bayar seminar yang lebih mahal. Mungkin seminar di luar negeri kali. Kayak saya dulu, saya boros banget. Ikut seminar luar negeri. Saya ikut seminar di Malaysia. Saya sampai ngejar buku di Australia, di Amerika itu saya juga masuk ke toko-toko buku. Bukunya mahal, saya beli. Kenapa? Haus ilmu finansial. Nah, kalian tidak cukup nonton channel Success Before 30 ini udah saya sederhanakan semua. Pak, kalau saya sudah mentok di Success Before 30, saya pengen nambah ilmu lagi, silakan.
bayar aja seminar luar negeri yang harganya ribuan dolar. Silakan, namanya investasi ilmu. Nah 10 juta, terus kemudian baru kalian ngerti cara ngelola duit 10 juta itu mau diapain. Niscaya deh, kalian tuh semua pengen kaya raya, pengen tajir, tapi nggak punya ilmu. Sama aja omong kosong. Kembali ke titik zero. Itu yang selalu saya tekankan. Saya ulangi lagi ya, bahwa kekayaan keuangan itu berbanding lurus dengan ilmu. Saya ulangi, ini saya sudah entah berapa kali saya bilang di video kali ini. Karena kalau Anda tidak didampingi dengan ilmu, ini saya tidak pernah akan bisa. Habis lagi uang Anda. Tolong disertai dengan ilmu. Oke? Nah itu yang 100 juta. Nah yang terakhir, step yang terakhir, gimana cara ngelola duit 1 miliar? Pinter-pinteran ngelola duit 100 juta. Nah kalian udah ngerti cara ngelola duit 10 juta. Kalian sudah mulai menabung emas. Mulai beli alat transportasi. Contohnya beli mobil lah yang pantas. Bukan mobil mewah. Handphone yang penting pantas. Tidak harus ngikutin gengsi. Kalau kalian mengoperasikan handphone yang biasa aja nggak bisa, ngapain beli iPhone boba? iPhone boba itu kamu iPhone 12, iPhone apa? Iya kan, yang kalian butuh itu apa sih? Cuman pengen dilihat di Instagram bahwa kamu punya iPhone. Supaya handphonenya keren. Padahal fungsinya apa di dalam kamu nggak bisa mengoperasikan semua. iOS itu gimana kamu nggak ngerti. Padahal cuman yang dipakai apa sih? WA, Instagram doang. YouTube, paling cuman itu. Main TikTok, kemudian seperti ini. Tapi yang lain nggak berfungsi kan. Supaya kelihatan logo Apple-nya itu dan dianggap tajir, dianggap kaya sama teman. Anjir, tajir bener ini teman saya. Seperti itu tujuan kamu. Habislah duit kamu pasti. Karena duit 10 jutamu hanya untuk habis untuk beli iPhone. Kamu bukannya upgrade diri, bukannya upgrade skill. Loh Pak Chandra, terus hiburan saya apa Pak? Loh, kalau kamu sudah nganggap mencari ilmu itu sebuah hiburan, hiburanmu adalah mencari ilmu. Jadi itu namanya mencari hiburan yang bermanfaat. Bukannya uangnya habis, tapi uangnya malah bertambah. Nah, ini sebuah ilmu ya. Saya lagi ya. Kalau saya suka sendiri ya. Saya tuh suka berpikir gimana cara mengembangkan duit itu semakin lama semakin gede. Ya, semua orang pasti maunya seperti itu. Bukannya mengembangkan duit tambah lama tambah habis. Nah, cara mengembangkan duit semakin, ya harus. Nah, saatnya kalau kamu sudah bisa ngelola duit 100 juta, saatnya kamu mulai bersosialisasi dengan golongan level sosial menengah ke atas. Di situ ikutlah networking lah. Ya, contohnya kami di sini komunitas Yes, ya kan? Atau mungkin komunitas GCI contohnya. Di situ banyak pengusaha-pengusaha hebat. Atau HIPMI mungkin contohnya, Kadin. Berkomunitasnya dengan pengusaha-pengusaha yang levelnya level up, level lebih tinggi. Di mana mereka kapasitas bisnisnya, kalau mungkin kamu kapasitas bisnisnya masih ratusan juta skalanya, mereka kapasitas bisnisnya udah skalanya ratusan miliar sampai triliunan valuasi bisnisnya. Nah, pasti level berpikirnya berbeda, cara berpikirnya udah pasti lain. Nah, disitulah kamu bisa ngelola duit 100 juta. Nah, semua itu ada stepnya, Mas Bro. Oke? Nah, jadi itulah yang saya bisa sharingkan. Dari fase ini, kalau kalian bisa ngelola, nih saya, level kalian akan semakin naik. Demikian, silakan terapkan ilmu ini. Saya ulangi kata-kata terakhir saya, bahwa jumlah kekayaan kalian itu berbanding lurus dengan ilmu. Jangan sampai kebalik. Ya, jadi kejarlah ilmu yang paling tinggi, niscaya kekayaan kalian akan berlipat ganda. Sukses selalu, jangan lupa like-nya, and always salam hebat, luar biasa.